Halo, saat ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen saya, dosen manajemen proyek teknologi informasi, yaitu dari Ibu Ayu Parera. Jadi misi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh beliau. Pertanyaan yang pertama yaitu penjelasan singkat mengenai proyek yang Anda buat. Ya, jadi pada presentasi kelompok yang kemarin kami membuat pengembangan aplikasi P3K berbasis Android. Jadi aplikasi P3K berbasis Android ini adalah sebuah aplikasi yang sangat berguna dan membantu banyak orang karena dapat mempermudah dan memberikan informasi yang berkaitan dengan P3K. Selain itu, di dalam aplikasinya juga terdapat informasi terkait dengan lokasi apotek dan rumah sakit terdekat. Pertanyaan yang kedua yaitu penjelasan mengenai metodologi manajemen proyek. Yang pertama yaitu ada project initiation. Project initiation atau inisiasi proyek adalah gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Jadi pada proyek aplikasi P3 kami membuat definisi proyeknya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Inisiasi proyek dalam hal ini adalah dokumen definisi proyek yang akan dijadikan sebagai bahan pegangan dan acuan dalam perencanaan proyek, yaitu pembuatan dokumen perencanaan manajemen proyek. Yang kedua yaitu project planning. Project planning atau perencanaan proyek adalah merencanakan proyek aplikasi P3K yang sudah didefinisikan dan disetujui untuk dijalankan, seperti mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek. Yang keempat, menetapkan proyek dan mekanisme pengaturan proyek. Yang kelima, menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Yang berkaitan mengidentifikasi risiko-risiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangannya. Berikutnya, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir, menentukan dan menyetujui proyek baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Yang ketiga yaitu proyek execution. Proyek execution atau eksekusi proyek adalah tahap di mana melaksanakan perencanaan proyek aplikasi P3K tersebut dalam suatu tindakan pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek aplikasi P3K yang tertuang dalam proyek manajemen plan. Inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek dan akan dikelola dalam proyek yang dikembangkan dan diselesaikan. Yang berikutnya project controlling. Project controlling atau pengontrolan proyek adalah pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Jadi pengontrolan apakah langkah demi langkah dalam melaksanakan kegiatan proyek aplikasi P3K tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan perencanaan manajemen proyek yang telah dibuat. Juga mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal serta sudah sesuai dengan target atau belum. Bila belum, tindakan apa sajakah yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Yang kelima, project closure. Project closure atau penutupan proyek merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek aplikasi P3K. Pada intinya, tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek aplikasi P3K yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable telah terpenuhi.
Kemudian pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai, maka tertuang dalam dokumen laporan resmi. Maka langkah terakhir adalah pembubaran tim proyek. Dan soal yang ketiga yaitu mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Dokumen manajemen proyek sangat diperlukan karena berisikan tujuan dan alasan untuk jalannya atau tidaknya inisiasi sebuah proyek. Jadi kalau tidak ada dokumen manajer proyek, maka proyek tersebut tidak akan bisa dijalankan. Soal nomor keempat yaitu mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajer proyek. Karena tugas dan peran manajer proyek sangat penting pada keberlangsungannya sebuah proyek yang dilakukan, seperti membuat rencana proyek, membuat unit tugas, melakukan kalkulasi anggaran, menyelesaikan masalah, monitoring perkembangan proyek, membuat laporan untuk stakeholder. Dan soal yang kelima, mengapa RAB atau rancangan anggaran biaya perlu dirincikan? Anggaran biaya dapat digunakan anggaran biaya dapat digunakan sebagai alat ukur untuk semua pihak ketika melakukan perencanaan keuangan dalam pembelian barang maupun proyek, untuk melihat beberapa besar biaya yang dihabiskan oleh suatu perusahaan pada perkembangan proyek. Yang berikutnya dapat dijadikan sebagai suatu alat acuan bagi otoritas keuangan. Yang terakhir sebagai alat ukur pencapaian target perusahaan. Ya, sekian hasil pekerjaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.